Keberadaan 5 Gorosei yang mendampingi Im Sama sangatlah misterius. Dalam alur cerita One Piece, Eiichiro Oda belum memberi informasi pasti terkait para tetua. Meski begitu, perlahan kebenaran terkait para Gorosei mulai terkuak. Dalam alur cerita Oda Sensei sudah menguak peran dan jabatan para tetua. Di sisi lain, Oda juga sudah memperlihatkan kekuatan salah satu Gorosei, yaitu Saint Garcia Saturn yang datang mendominasi di Pulau Egghead. Memegang kekuasaan yang tinggi di organisasi pemerintah dunia, para tetua Gorosei sudah pasti memiliki kekuatan menentang langit di alur cerita One Piece. Seperti yang penggemar ketahui, semesta One Piece merupakan sebuah dunia yang sangat luas dan juga unik. Selain manusia, Oda Sensei memperkenalkan berbagai ras non-manusia lainnya seperti manusia ikan dan juga Lunarian. Gorosei kemungkinan bukan manusia pada umumnya, di mana paling ekstrim bisa kita katakan jika mereka adalah makhluk luar angkasa. Hal ini pun didukung dengan arti dari Gorosei itu sendiri, yaitu 5 tetua bintang. Gorosei kemungkinan mirip seperti automata dalam cerita Sampul Enel di mana mereka berasal dari bulan. Seperti yang para penggemar ketahui, para tetua Gorosei merupakan orang kepercayaan Im Sama. Meski begitu, Gorosei kemungkinan bukan hanya bertindak sebagai pelayan dari Im Sama, melainkan juga sebagai senjata. Mengingat cerita tentang bulan dan luar angkasa bukan hal yang baru dalam dunia One Piece, artinya spekulasi jika Gorosei memang bukan manusia bisa jadi benar adanya. Selama lebih dari 800 chapter sejak debut mereka dalam cerita One Piece, Arc Egghead akhirnya memberikan petunjuk tentang mengapa mereka begitu berpengaruh dan sangat ditakuti. Mereka diketahui memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan mengerikan. Petunjuk pertama dari kekuatan Gorosei sendiri muncul dalam pertemuan Nefertari Cobra dengan 5 tetua tersebut di Kastil Pigia. Setelah Im Sama muncul di hadapan Cobra dan bertanya tentang tekad D, serta nasib dari Nefertari Delili, penguasa dari Alabasta tersebut dibuat terkejut dengan kemunculan monster dalam bentuk bayangan. Berbagai wujud bayangan monster tersebut mirip dengan transformasi dari buah iblis Zoan. Bersama dengan Im Sama, para Gorosei pun kemudian menyerang Cobra dan Sabo. Sayangnya Cobra akhirnya tewas setelah melindungi Sabo agar dia bisa kabur sambil membawa pesan rahasia. Hal ini pun membuka spekulasi di kalangan fans jika para Gorosei dan Im Sama memiliki kekuatan buah iblis. Dan akhirnya hal tersebut terkonfirmasi di chapter 1094 yang lalu, di mana Saint Garcia Saturn muncul dalam bentuk Zoan yang sangat mengerikan. Transformasi tersebut bahkan sanggup menghentikan pergerakan Sanji dan Franky dengan sangat mudah. Selain kekuatan buah iblis di chapter 1095 dalam cerita Kilas Balik di God Valley, kita melihat bagaimana Gorosei Saturn masih nampak sama seperti sekarang. Jika kemudian kita tarik lagi ke belakang dari ceritanya, kita juga bisa lihat penampilan Gorosei masih tetap sama selama puluhan tahun. Hal inilah yang kemudian memberikan petunjuk serta menjadi dasar spekulasi jika Gorosei dan Im Sama memiliki usia yang benar-benar sangat panjang. Bisa juga mereka adalah makhluk yang abadi dan para Gorosei ini sudah ikut bersama dengan Im Sama menguasai dunia sejak 800 tahun lalu. Hal tersebut seolah cocok dengan apa yang Ivankov ungkapkan tentang sosok Im Sama yang berasal dari salah satu keluarga kerajaan pada 800 tahun lalu, yaitu Saint Neronaim. Meskipun poin dalam spekulasi ini sedikit berlebihan, namun mungkin cukup masuk akal melihat bukti yang ada. Dalam poin ini, para Gorosei kemungkinan bukan berasal dari bumi. Hal ini terlihat dari sikap dan pernyataan dari Gorosei Saturn sebelumnya yang menganggap manusia tidak lebih dari sekedar serangga yang tidak berharga dan bisa dihabisi kapanpun. Di anime One Piece, Gorosei adalah para pemimpin tertinggi dari pemerintahan dunia. Mereka memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang mempengaruhi dunia, dan keputusan mereka dianggap sebagai hukum di seluruh dunia. Kemunculan Sun God Nika seakan menjadi neraka untuk mereka. Apakah para Gorosei takut dengan kekuatan dari Dewa Nika? Bahkan mereka seakan menghapus eksistensi dari Sun God Nika dan masih banyak misteri terkait hal itu. Sun God Nika belum sepenuhnya dijelaskan dalam cerita, tetapi ada kemungkinan bahwa dia adalah entitas atau kekuatan yang sangat kuat dan berpengaruh. Jika Gorosei mengetahui atau merasa terancam dari keberadaannya, mereka mungkin takut akan potensi kekuatannya untuk mengganggu keseimbangan kekuasaan yang mereka pegang. Ada spekulasi bahwa Sun God Nika terkait dengan sejarah gelap atau kejadian penting dalam sejarah dunia One Piece yang tidak diketahui secara luas. Jika Gorosei memiliki pengetahuan tentang asal-usul sejarahnya,
Mereka mungkin takut akan konsekuensi atau implikasi dari terungkapnya kebenaran tentang sejarah Sun God Nika. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang Sun God Nika, ada kemungkinan bahwa dia memiliki kemampuan yang tidak diketahui atau tidak dapat diprediksi. Gorosei mungkin takut akan potensi kekuatan atau tindakan yang mungkin dilakukan olehnya, terutama jika itu dapat mengancam kestabilan dunia yang mereka kendalikan. Jika Sun God Nika adalah entitas atau kekuatan yang dapat mengancam kedaulatan atau otoritas pemerintahan dunia, Gorosei mungkin merasa perlu untuk menjaga keberadaannya dalam rahasia atau bahkan mencoba untuk meniadakannya sepenuhnya. Ancaman terhadap struktur kekuasaan yang mereka pegang mungkin menjadi alasan utama bagi ketakutan mereka. Dalam video teori sebelumnya juga sempat kita bahas mengenai berbagai bangsa atau suku yang menantikan kembali sosok Nika. Sejauh ini suku raksasa memang tidak pernah diperlihatkan memiliki koneksi dengan sang dewa matahari tersebut, melainkan ras Buchaner yang dianggap sebagai keturunan dari suku raksasa itu sendiri. Baru kemudian di chapter 1106 akhirnya diketahui jika suku raksasa juga ternyata menantikan sosok sang dewa matahari sejak lama. Penggemar tentunya penasaran dan bertanya-tanya mengapa kemudian Nika begitu dipuja oleh ras Buchaner. Di sisi lain penggemar juga tentunya penasaran mengapa suku raksasa sendiri kemudian menantikan sosok sang dewa matahari. Kemungkinan besar semua itu ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada 800 tahun lalu tepatnya ketika perang besar terjadi. Pasca kemenangan aliansi 20 kerajaan terhadap kerajaan kuno, kemungkinan mereka mulai banyak menguasai berbagai hal yang ada di dunia termasuk para suku raksasa. Mereka merasa bisa mengendalikan semua orang yang ada di dunia One Piece. Karena itulah kemudian suku raksasa kemungkinan dimanfaatkan oleh IM atau aliansi 20 kerajaan sebagai budak mereka. Namun sosok Nika kemudian muncul dan membebaskan para suku raksasa yang dijadikan budak oleh aliansi 20 kerajaan. Inilah yang kemudian jadi awal kemunculan titel sosok Nika sebagai dewa penyelamat di kalangan budak. Ini juga yang mungkin jadi alasan mengapa ras Buchaner dan para suku raksasa begitu mengidolakan dan memuja Nika. Bagi mereka Nika adalah sosok dewa penolong yang sudah menyelamatkan nyawa mereka. Untuk saat ini kita masih belum mengetahui apakah Nika memang seorang dewa atau hanya merupakan kiasan semata dari orang-orang yang mengaguminya. Petunjuknya sendiri adalah bagaimana Saturn menyebut Nika dengan sebutan dewa. Ada kemungkinan jika pada dasarnya dia adalah sosok yang tidak biasa dengan kekuatan yang luar biasa. Namun karena upaya yang dia lakukan untuk membebaskan para budak kemudian Nika dianggap sebagai dewa oleh para suku atau klan yang dijadikan budak saat itu. Teka-teki mengenai Nika sepertinya masih akan tetap menjadi misteri untuk beberapa waktu ke depan. Meskipun begitu bagaimana hype yang Oda Sensei bangun dengan berbagai petunjuk yang ada seolah semakin memperkuat sosok Nika sebagai sosok penting di dunia One Piece. Di sisi lain Nika juga mungkin memang adalah leluhur bagi suku raksasa yang jadi jawaban bagi berbagai pertanyaan yang ada.